istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asia. Dibawa pulang oleh Siti Asia ketemu Fir'aun. Hei Asia, kuwi sapa? Bayi. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, bunuh. Apa kata Asia? Jangan Mas Fir'aun. Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delala Pak. Fir'aun suami manut sama istrinya Siti Asia. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama perempuan. Mbok sak gagah-gagah bupati ning kantor, ning omah ketemu bojone. Pak bupati ki lak ning jowo kaya macan, ning omah kaya kucing. Mbok sak pinter-pintere kiai kan. Diketak bojone goblok dadak tak kaya. Aku makanya nyuwun sewu, Asia itu gambaran perempuan soleha dengan suami yang nakal. Makanya kalau yang biasa itu pengajian Gusna sering bilang dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Ada tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Ada tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Ada tipe keluarga Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu ono sopo, Anda pilih keluarganya siapa? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Yang belakang langsung teriak, gak jadi Fir'aun, gak jadi Ibrahim, terus Fir'aun juga gak apa-apa. Begitu urusan aman di kerajaan, seneng Pak tinggal di kerajaan sebab kecukupan. Apa kata Allah? Hei Musa, kamu jangan berleha-leha, perangi Fir'aun. Kenapa Tuhan? Karena dia merasa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Disinilah kemudian Anda harus cerdas bahwa orang beragama itu pakai akal, tapi yang memutuskan adalah hati. Musa menerima perintah Allah untuk memerangi Fir'aun tidak dengan menggunakan akal, tapi dengan menggunakan hati. Mohon maaf jangan sob, kalau menggunakan akal Musa nggak mungkin berani. Kalah pasukan, kalah kerajaan, kalah alutsista. Tapi apa? Musa pakai hati. Kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Maka diputuskan Nabi Musa melawan Fir'aun. Perang Bapak Ibu, berperang. Dan akhirnya Anda tahu Musa menang apa kalah? Musa menang apa kalah? Musa menang apa kalah? Kalah Pak. Buktinya apa? Musa lari. Kalau menang ngapain lari? Begitu Musa lari, pilihannya cuma 2. Bablas masuk lautan, kembali diajar sama Fir'aun. Ini Fir'aunnya datang. Ya Pak cerita kayak Fir'aun, aku mau metumul. Tapi apa? Apa yang membedakan antara Musa dengan Fir'aun ketika berhadapan-hadapan? Bedanya satu. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selama-lamanya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Dia yang merasa di dalam hatinya ada Allah. Itulah alasan kenapa dikatakan qalbun mu'min baitullah. Rumah hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Maka kemudian apa? Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak mungkin musibah itu menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Tapi kemudian Allah lanjutkan dengan kalimat yang indah. Huwa maulana. Dialah Allah sebagai penolong kami. Maka saya bilang sama Pak Jokowi di acara JCC, saya bilang, mohon maaf, kenapa bangsa Indonesia takut dengan resesi? Kita dikasih banyak kemudahan oleh Allah. Coba Anda lihat, ekonomi bangsa Indonesia hari ini 7
besar negara di dunia, hanya kalah dari Cina, hanya kalah dari Amerika, hanya kalah dari India. Di Asia kita nomor 1, Pak. Malaysia kalah, Pak. Kenapa kita takut? Dulu Indonesia banyak bergantung dengan negara-negara di luar. Sekarang orang luar banyak bergantung dengan Indonesia, Pak. Kenapa? Kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya nikel. Artinya apa? Tinggal ketakwaan kita kepada Allah ditambahi. Maka orang beriman itu cirinya apa? Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Tambahi saja le imanmu. Kalau nama Allah disebutkan bergetar, ada ayat Quran dibacakan, didengarkan. Makanya kenapa kalau ada orang mati dibacakan tartil Quran, ayat-ayat musibah, ayat-ayat layatan, supaya didengarkan. Maka ayatnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi lucune wong kutilang. Kali Tuhan, kalau ada orang layatan dibacakan ayat-ayat kematian, mohon maaf, didengarkan apa ditinggal ngomong masing-masing? Ditinggal ngomong dewe-dewe. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah iman. Delok gunung Merapi meletus, Allah. Lihat Cianjur gempa bumi, Allah. Menambah ketaatan kita kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Amuna ning dalan delok cewek cantik, wow, Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ibu-ibu lihat kiai ganteng, wow. Malah ada kiai naik panggung dia bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, wow. Saya juga ini viral loh, makanya besok saya punya rencana. Kalau saya dikuburkan, masuk alam kubur, malaikat mengkanaknya datang, Miftah, man rabbuka. Langsung saya jawab, kamu nanya. Iya, tidak semua harus malaikat. Langsung malaikatnya balik karena nyanyi. Begitu sulit, bukan silit. Nah tadi seminar DIN, Mbak, judulnya Trendsetter versus Follower. Kadang-kadang yang jadi trendsetter itu nggak mutu, Bu. Orang jelas ngerti-ngerti viral. Toh, ganjel toh, lu viral. Sekarang sing viral-viral yang terbaru coba Anda lihat. Mangku Purel. Ini karaoke. Apa ya? Kamu tahu Purel itu apa? Perempuan rela diusal-usal. Di mana mereka bekerja? Puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Apa pekerjaan mereka? Karaoke. Kata rock dibuka, oke. Makanya saya kelingan, Persatuan Purel Wonosobo saat itu menghadap saya pengen bikin pengajian gara-gara karaoke di Wonosobo digerebek karo Ansor Banser. Sambatnya karo aku. Lah ngapa kok sahabat karaoke kan justru tak kira ini Purel matamu ya. Akhirnya saya senang bikin pengajian sekali sama Purel-Purel di Wonosobo. Ya Allah, begitu saya masuk semuanya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Untungnya saya pakai kacamata hitam, Pak. Sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Wow. Gua mau nanya, santai mawon, Bu. Maka ciri orang beriman yang ketiga dalam Al-Anfal itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Maka saya bilang sama Pak Jokowi, Pak Jokowi, kita nggak usah takut, kita punya Allah. Gua mau nanya, itulah alasan kenapa Gus Miftah mempopulerkan sholawat hasbi robbi jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolong. Kita mau minta tolong sama siapa? Allah gak mungkin membuat masalah tanpa solusi. Saya bilang,
Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Guru berani membuat soal karena dia sudah tahu jawabannya. Artinya apa? Allah memberikan masalah karena Allah sudah menyiapkan solusinya. Maka saya bilang, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Makanya saya bilang, ada cerita, ini dari Gus Dur, Pak. Gus Dur cerita, ada kiai sukanya berburu. Setelah Jumatan berangkat ke hutan, membawa senapan, ketemu macan. Sama kiai, macannya ditembak, duar. Berulang kali ditembak, harimaunya tidak mati. Ternyata macannya kebal. Kayaknya macannya sudah berburu sama banser, baru muntal gotri. Ya. Ada saya kemarin ditanya, Gus hebat mana polisi, TNI apa banser? Banser. Ya, Kenapa? Yan. TNI polisi banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang masukkan SK-nya ke bank. Kenapa? Jangan bangga dulu. Kenapa? Karena banser SK-nya nggak laku masuk bank. KTP deh masuk. Lele. Insya Allah besok Gus Miftah kalau Pak Bupati lebih surga saya ngawal banser. Amin. Karena banser